yang terjadi di PIK 2 sekarang? Belum tahu. Tidak tahu. Nah, kira-kira yang sudah mengangkat Bapak ini jadi PJ Gubernur itu siapa? Kok jawabnya nggak tahu? Jangan bilang kalau ini penyakit menular dari presiden sebelumnya. Setelah ada pendamaian, di pendamaian itu bunyinya seperti ini. Saya tidak boleh menuntut, tidak boleh menggugat, tidak boleh menggunakan upaya apapun lah istilahnya untuk di pengadilan atau pidana atau perdata untuk menuntut hak kami. Dan saya sudah menyatakan bahwa kita udah nggak ada penuntutan apa-apa lagi. Menurut saya itu udah selesai. Saya muncul di podcast hari ini untuk meluruskan beberapa berita yang tidak benar. Saya tuh selalu pergi ke acara-acaranya Pak Said Didu, karena di situ banyak sekali korban-korban dan orang-orang yang berasa ada ketidakadilan, ada masalah SAR atau masalah ras. Maka saya sering muncul di acara-acara tersebut untuk menunjukkan bahwa saya juga korban. Nggak ada hoax yang disebarkan Said Didu. Semua itu benar. Benar adanya perampasan, benar adanya penindasan, benar karena saya ini adalah korban aslinya gitu. Dan makanya saya berasa saya harus bersuara. Kenapa? Karena kalau saya mengumpeti hal ini, sama aja saya melindungi pelaku, penjahat. Gitu. Makanya saya harus mengeluarkan data-data saya harus bersaksi sesuai dengan kejadian sebenarnya yang saya alami. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Guys, makin panas dan makin menyala. PJ Gubernur Banten sampai keringat dingin. Guys, di video kali ini sebuah kejadian langka yang sangat luar biasa terjadi di ruang PJ Gubernur Banten. Sejumlah tokoh dan ulama Banten langsung menyambangi kantor Gubernur Banten terkait kisruh polemik PIK 2 dan pagar laut. Karena ketidaktahuannya terhadap pemasangan pagar laut dan proyek PIK 2, PJ Gubernur Banten tersebut dirujak habis-habisan oleh para tokoh sampai keringat dingin, serta ditantang untuk menolak proyek PIK 2 berdiri di negeri Banten dalam aksi demo. Wow, luar biasa. Sedangkan Charlie Chandra yang merupakan korban kerakusan Aguan terus membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Aguan terhadap rakyat kecil, yaitu pribumi Indonesia. Luar biasa ya, benar-benar luar biasa. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia, let's go. Sudah lihat video yang ini? Saya akan bertanya satu pertanyaan, lalu satu tagihan. Pertanyaan pertama adalah, apakah Bapak PJ tahu kerusakan yang terjadi di PIK 2 sekarang? Belum tahu. Tidak tahu. Inilah kualitas gubernur kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan tanah Banten kalau gubernur yang dipilih, yang dilantik seperti ini model? Saya tidak yakin Banten akan maju dengan pola seperti ini. Tidak bisa. Gimana gubernur modelnya kayak begini? Semoga Prabowo mendengar, dan semoga kemudian pemerintah pusat juga mendengar betapa kemudian tuliknya gubernur kita saat ini. Itu pertanyaannya. Kemudian tagihannya hanya satu, Pak. Bisakah besok pagi Bapak memberikan satu suara bahwa pemerintah Provinsi Banten menolak itu? Saya tidak tanya kinerja PJ yang lama, Pak. Ya, saya bertanya, Bapak tahu nggak soal PIK 2? Tidak tahu. Ini PIK 2 ini sudah menjadi isu nasional, Pak. Ya, Masa tidak tahu? Bapak tidak bermedsos? Bapak tidak nonton TV? Bapak tidak buka YouTube? Bapak tidak buka Google? Atau Bapak tidak punya orang dekat yang bisa melaporkan bahwa tentang PIK 2? Ya, penugasan kita kan beda-beda, Pak. Saya sebagai ASN, saya tidak hanya konsentrasi dan saya tidak tahu masalah yang sebetulnya. Maka beri saya kesempatan untuk mempelajari masalah itu. Salah nggak? Salah. Salah nggak? Salah. Salah, jelas salah. Salah. Oh, salah, saya tidak pelajari.
Saya mempelajari dulu Pak. Sekarang gini, Bapak dari mana dulu? Bukan Pak, harusnya lebih tahu. Karena penduduk daerah kita hari ini sedang dioyak-oyak Pak. Pak, bidang ini beda-beda Pak. Saya paham dulu. Saya masukan Bapak saya terima. Saya terima Pak. Saya terima. Tapi hargai juga pendapat. Saya akan mempelajari dengan tepat. Enggak, masalahnya gini Bapak itu level pejabat yang sudah tinggi. Mustahil nggak paham, itu mustahil nggak paham. Ya, oke, berarti media boleh memviralkan bahwa PJ Gubernur yang hari ini tidak tahu apa-apa soal PIK 2. Tolong diviralkan. Para ulama Banten yang audiensi dengan pejabat Gubernur Banten tampak geram mendengar respon dari PJ Gubernur Banten yang sekarang tentang permasalahan PIK 2. Semoga mendapat jalan terbaik. Masa seorang PJ Gubernur yang sebelumnya di Kementerian Dalam Negeri tidak tahu soal PIK 2, tidak tahu soal pagar laut? Ini benar-benar mustahil ya. Masa iya sih? Apa benar dia nggak tahu? Ini kan masuk di akal ini ya. Tapi oke lah guys ya, terkait tantangan yang diberikan oleh para ulama tadi, untuk besok saya minta kepada Bapak hanya satu kata, tolong tolak proyek PIK 2. Nah ini dia guys, beliau langsung orasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, anak-anakku semuanya yang hadir pada siang sampai sore hari ini merupakan hal yang benar kalian datang ke rumah orang tua kalian. Semuanya dilakukan dengan tertib, dengan wakil-wakil, dengan ulama, semua yang sudah hadir di dalam berbicara dengan orang tua kalian. Dan sudah saatnya lah sebagai orang tua mendengarkan keluhan dari anak-anaknya. Kami akan membawa pemusyawarah yang lebih tinggi lagi ke tempat dengan pihak-pihak terkait. Anak-anakku, saudara-saudaraku semuanya, adik-adikku semua yang hadir di sini, mohon doa dan dukungan kalian semua agar semua yang selama ini kita menjadikan polemik, kita menjadi permasalahan, dapat mendapatkan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa dan dukungan kalian semuanya. Oleh karena itu, saya sebagai orang tua kalian di sini sebagai PJ Gubernur Banten akan membawa pembicaraan ini dan akan memperjuangkan ini mendapatkan solusi yang terbaik untuk kemaslahatan umat. Dan saya berharap semuanya tetap tertib, tetap aman, jaga persaudaraan kita satu sama lain. Dukung semua upaya dan ikhtiar-ikhtiar kita yang mungkin tidak mudah akan dilakukan dengan seumpamanya membalik sebuah telapak tangan. Tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Wakil Ketua Dewan, dan apa yang menjadi komitmen beliau adalah representatif dari masyarakat Banten. Ini adalah bentuk komitmen kami bahwa kami adalah benar-benar orang tua kalian, tempat mengadu, tempat menerima curahan hati, dan mudah saja kita perjuangkan. Insya Allah semuanya di tahun 2025 nanti semuanya kami dapatkan kebahagiaan, kedamaian, kebaikan untuk Banten yang lebih maju. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.